Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian rekonsiliasi kas di perusahaan dan kas di bank. Rekonsiliasi kas di bank adalah proses pencocokan atau penyesuaian antara catatan kas di perusahaan dan catatan kas di bank. Nah, biasanya pihak bank itu secara berkala akan mengirimkan statement berupa laporan rekening koran, di mana di dalamnya terdapat catatan informasi transaksi. Nah, untuk memastikan adanya kesamaan catatan informasi antara perusahaan dan bank, maka perlu dilakukan sebuah proses rekonsiliasi. Dengan dilakukannya rekonsiliasi bank, maka catatan laporan perbankan dan catatan yang ada di perusahaan pada periode tertentu itu bisa terlihat rapi dan akurat. Seperti contoh misalnya, data kas pada pembukuan salon Cantika itu sebesar 10 juta. Itu kas yang dibawa oleh bendahara. Sedangkan data kas di salon Cantika pada bank itu sebesar 10.250.000. Nah, ada selisih kan? Hal ini dikarenakan bank telah mengkredit akun salon Cantika sebesar 350.000 atas bunga bulan Desember dan mendebit akun salon Cantika sebesar 100.000 karena adanya biaya administrasi bank. Nah, yang perlu kalian pahami ketika bank melakukan pengkreditan terhadap akun nasabah, berarti bank menambah deposito nasabah. Nah, kalau menambah itu kan berarti kas bertambah. Oke, untuk yang kasus yang poin pertama ini, yang 350.000 ini berarti kas pada salon Cantika harus ditambah sebesar 350 karena apa? Karena adanya pendapatan bunga. Nah, penulisannya seperti ini. Kas debit 350, kemudian kreditnya pendapatan bunga 350. Selanjutnya, bank juga mendebit. Nah, ketika bank mendebit akun sebuah nasabahnya, maka deposito dari nasabahnya itu berkurang. Nah, itu ya, ketika bank mendebit berarti akun dari nasabahnya itu berkurang. Nah, ini sebesar 100.000 karena apa? Karena adanya biaya administrasi, berarti kas perusahaan harus dikurangi sebesar 100.000, maka posisi kas harus ada di kredit. Debitnya apa? Debitnya ini biaya administrasi bank atau beban administrasi bank. Nah, ini di posisi debit, kreditnya adalah kas sebesar 100.000. Nah, contoh rekonsiliasi kas di bank itu yang sederhananya seperti ini. Nah, saya akan memberikan gambaran apa saja sih biasanya transaksi yang berpengaruh terhadap rekonsiliasi kas di bank. Apa saja penyebab terjadinya rekonsiliasi bank? Yang pertama biasanya adalah piutang wesel. Piutang wesel ini biasanya terjadi karena ada dana yang dikirim oleh pihak ketiga kepada perusahaan, tetapi menggunakan jasa bank, sehingga perusahaan itu belum mencatatnya. Nah, biasanya untuk kasus seperti ini, solusinya adalah kas di perusahaan harus ditambah. Kemudian yang kedua adalah deposit in transit. Deposit in transit ini adalah setoran dalam perjalanan. Nah, pada umumnya deposit in transit ini terjadi karena ada setoran dana di akhir bulan yang telah dicatat oleh perusahaan, tetapi pihak bank baru bisa mencatat dana tersebut di bulan selanjutnya. Jadi biasanya kalau kita menyetorkan uang ke bank pada akhir bulan dan mungkin kalian menyetorkannya di jam-jam yang sudah closing, itu biasanya bank akan mencatatnya di besok, sedangkan besok itu sudah masuk ke bulan berikutnya. Nah, itu juga perlu dilakukan rekonsiliasi. Solusinya biasanya yaitu kas di bank harus ditambah.
Kemudian kejadian yang ketiga yaitu adanya beban dan pendapatan bank. Seperti contoh kasus saya di awal tadi ya, yaitu biasanya ada beban administrasi bank ataupun pendapatan bunga bank yang sudah dicatat dalam kas yang ada di bank, tapi belum dicatat pada kas yang ada di perusahaan. Nah, solusinya untuk kasus yang beban administrasi, maka kas perusahaan berkurang. Sedangkan untuk pendapatan bunga, maka kas di perusahaan harus ditambah. Kemudian penyebab yang keempat yaitu adanya outstanding check. Outstanding check itu cek yang masih beredar. Jadi perusahaan sudah mengeluarkan cek dan sudah dicatat dalam kas keluar, tetapi cek itu belum dicairkan oleh pihak yang menerima cek, sehingga bank belum mengurangi uang perusahaan. Maka solusinya adalah kas yang ada di bank harus dikurangi. Kemudian yang kelima yaitu adanya kesalahan pencatatan. Nah, kalau kesalahan pencatatan ini kalian harus mengidentifikasi atau benar-benar menganalisis siapa yang salah dalam mencatat ini, di pihak perusahaan atau di pihak bank. Atau jadi harus ditambah atau dikurangi. Nah, itu kalian harus benar-benar menganalisis. Maka solusinya ya kalian harus memahami atau mengidentifikasi kesalahannya. Jadi pelajari bagaimana cara membuat jurnal koreksi ya. Pada video sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana cara untuk membuat jurnal koreksi. Jadi kalian harus identifikasi kas di bagian perusahaan atau kas di bagian bank yang harus ditambah atau dikurangi. Kemudian yang kelima yaitu adanya kredit bank. Nah, ini biasanya kalau perusahaan pinjam di bank, kemudian sudah tiba jatuh temponya, maka bank secara otomatis akan mengurangi deposito dari nasabahnya tersebut. Nah, ketika bank sudah mengurangi deposito dari nasabahnya tersebut, biasanya perusahaan belum mengetahui kalau kas yang ada di banknya itu berkurang. Nah, solusinya ya kas di perusahaan harus dikurangi. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adanya outstanding check. Outstanding check itu ya cek kosong yang tidak memiliki dana. Hal ini terjadi ketika perusahaan menerima cek pembayaran dari pelanggan. Jadi ada pelanggan bayar pakai cek. Nah, oleh bendahara perusahaan udah ditambah nih di kas bertambah. Tetapi ketika cek tersebut dicairkan, ternyata dananya kurang. Maka tidak bisa dicairkan. Maka solusinya adalah kas di perusahaan harus dikurangkan terlebih dahulu. Oke, agar lebih memahami ketujuh penyebab terjadinya rekonsiliasi bank ini, saya akan memberikan satu contoh yang lebih kompleks lagi daripada soal yang pertama tadi. Contoh soal, Nona Radiana memiliki saldo rekening bank dengan akun Salon Cantika. Jadi Nona Radiana ini memiliki akun di bank dengan nama Salon Cantika ya. Nah, pada tanggal 31 Desember 2021, saldo yang ada di perusahaan itu sebesar 210.000. Sedangkan saldo yang ada di rekening koran itu 220.000. Nah, berbeda kan? Berbeda 10.000. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdapat beberapa perbedaan data. Nah, perbedaan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, terdapat biaya administrasi bank di bulan Desember 2021 sebanyak 20.000 yang muncul di rekening koran tapi belum dicatat oleh perusahaan. Yang kedua, terdapat 5 lembar cek dengan total 30.000 yang telah dibayar kepada para pemasok atau supplier untuk melunasi utang yang ternyata belum diuangkan. Kemudian yang ketiga, terdapat cek yang ditarik oleh perusahaan Salon Ayu yang berjumlah 10.000, tapi ternyata telah salah dibukukan oleh pihak bank dengan ke rekening Salon Cantika. Kemudian yang keempat, terdapat kiriman uang dari langganan melalui bank transfer yang berjumlah 50.000 dalam rangka pelunasan utang, tetapi belum dicatat dalam pembukuan perusahaan. Dan yang terakhir terdapat cek dengan nomor 5220 dengan jumlah 70.000
dan dicatat dalam pembukuan Salon Cantika itu hanya sebesar 30.000. Oke, bagaimana cara membuat rekonsiliasinya? Nah, ini kita buat blankonya dulu ya, semacam blanko. Ini Salon Cantika laporan rekonsiliasi bank per 31 Desember 2021. Nah, kita catat dulu yang pertama kas yang ada di bank berapa dan kas yang ada di perusahaan berapa. Kita kembali ke soal tadi. Nah, ini. Perhatikan ya. Kas yang ada di bank yaitu sebesar 220.000. Nah, ini ya 220.000, sedangkan yang ada di perusahaan itu 210.000. Yang ada di perusahaan 210.000, yang ada di bank sebesar 220.000. Oke, sekarang kita pindahkan ke sini ya. Menurut bank 220.000, kemudian menurut perusahaan 210.000. Nah, kalau sudah kita pindahkan ke sini, kita amati satu persatu kasusnya. Kita tulis dulu ditambah dan dikurangi ya. Kita ke kasus yang pertama. Terdapat biaya administrasi bank di bulan Desember sebanyak 20.000 dan belum dicatat oleh perusahaan. Berarti 20.000 ini akan menyebabkan kas di perusahaan berkurang. Ya, karena ini adalah biaya administrasi dan belum dicatat. Oleh karena itu kita catat di sini di bagian perusahaan, di bagian dikurangi. Nah, kita catat di sini, ini kan sisi perusahaan. Nah, kita tulis dikurangi ini, di bagian di bawahnya dikurangi beban administrasi bank 20.000. Lanjut ke soal yang kedua, terdapat 5 lembar cek dengan total 30.000 yang telah dibayar kepada para pemasok. Jadi, Salon Cantika udah mengeluarkan cek sebesar 30.000, tetapi oleh para pemasok itu belum diuangkan sehingga kas di bank belum dikurangi kan. Maka 30.000 ini rekonsiliasinya adalah dengan cara mengurangi kas yang ada di bank. Ini kita pilih yang sisi kiri, pilih bank yang dikurangi. Kita tulis di sini. Cek yang masih beredar sebesar 30.000. Oke, selanjutnya nomor 3 ya. Poin 3, terdapat cek yang ditarik oleh Salon Ayu yang berjumlah 10.000, tapi ternyata telah salah dibukukan oleh pihak bank. Nah, Salon Ayu ngambil uang ke bank, tapi bank malah mengurangi saldo Salon Cantika. Nah, ini berarti yang salah adalah pihak bank kan? Bank telah mengurangi Salon Cantika, oleh karena itu koreksi atas uang sebesar 10.000 ini berarti kas yang ada di bank yang harus ditambah. Kas Salon Cantika yang ada di bank harus ditambah. Kita pilih yang bank harus ditambah. Nah, di sini adanya koreksi kesalahan bank sebesar 10.000. Soal selanjutnya nomor 4. Terdapat kiriman uang dari pelanggan melalui bank transfer berjumlah 50.000 untuk melunasi utang, tetapi belum dicatat dalam pembukuan perusahaan. Nah, udah kelihatan ya, 50.000 ini pengaruhnya terhadap perusahaan. Karena ini merupakan pelunasan utang dari pelanggan, maka otomatis kas perusahaan bertambah. Oke, kita pilih perusahaan dan kita catat di sini ditambah pelunasan piutang sebesar 50.000. Kembali ke soal, soal terakhir terdapat cek dengan nomor 5220 dengan jumlah sebesar 70.000 dan dicatat dalam pembukuan Salon Cantika 30.000. Nah, udah ngeluarin cek 70.000 tapi malah bendahara Salon Cantika itu nyatetnya kekecilan 30.000. Berarti kan kurang nyatet ya. Berapa kurang mencatatnya? Nah, kita cari selisihnya 70.000 dan 30.000 sebesar 40.000. Kurang nyatet berarti
yang harus dikurangi adalah kas perusahaan sebesar 40.000. Nah, kita pilih di sini di bagian dikurangi karena adanya kesalahan cek sebesar 40.000. Nah, kalau sudah seperti ini kita jumlahkan. Nah, ini ya, kita mulai dari sisi bank dulu ya, 220.000 ditambah 10.000. Nah, saya tulis di sini ditambah, maka hasilnya 230.000. Nah, kemudian dikurangi 30.000. Nah, ini dikurangi 30.000, hasilnya adalah 200.000. Nah, saldo yang ada di bank sekarang menjadi 200.000. Bagaimana dengan saldo yang ada di perusahaan? Nah, semula 210.000 ditambah 50.000, maka menjadi 260.000. Kemudian dikurangi berapa? Dikurangi 20 ditambah 40, berarti dikurangi 60.000. Nah, 260.000 dikurangi 60.000 hasilnya adalah 200.000. Nah, sama ya. Sekarang sudah sama kas yang ada di bank dan kas yang ada di perusahaan. Kalian bisa membuat dengan seperti ini bentuk skontro atau dalam bentuk seperti ini. Nah, terserah kalian, sama saja ya. Ini bentuk stevelnya, kas yang ada di bank 200.000, kas yang ada di perusahaan 200.000. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.